kaca Anda. Yuk sama-sama sekarang kita untuk Groupie No Secret. Wah. Bersama saya Kak Rose dan ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu ya. Salah satunya adalah pasangan yang kayaknya makin gaul ya. Ada Bapak Hengki Kurniawan dan Ibu Sonya, apa kabar? Ya aku lihat foto-fotonya, aku pikir opa Korea mana gitu ya. Opak. Nanti kita ngobrol, tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas dan mereview apa yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau ini dari dunia nyata terjadi gitu ya, tapi serasa maya. Kemarin kan sempat kita mengabarkan bahwa kemarin itu adalah sidang kasus gugatan perceraiannya Pratama Arahan terhadap Zize gitu ya. Aku pikir aku salah info, maaf ya guys. Aku pikir tuh sidang perdana. Ternyata itu udah sidang ketiga dan sudah diputus langsung. Zet cerai ya. Jadi ternyata sudah digugat dari sejak 1 Agustus. Kemudian 11 Agustus itu sidang perdananya. Gitu gak sih? Ya, dia ngajuin gugatan tanggal 1, 10 hari kemudian sidang perdana sekali doang. Biasanya kan sidang perdana itu mediasi harusnya. Terus langsung begitu keesokan harinya dia langsung udah diputus cerai secara first take. Apa sih maksudnya cerai secara first take? Itu artinya nggak datang ya. Yang tergugat kayaknya nggak datang, sehingga hanya diwakili oleh kuasa hukum aja. Tapi kalau kata pengadilan sih ya belum putusan benar, karena habis ini masih ada ikrar talak gitu ya. Nih, first take adalah putusan pengadilan perdata yang dijatuhkan terhadap tergugat karena ia tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah. Meskipun telah dipanggil secara patut dalam kasus first take, hakim menganggap seluruh dalil gugatan penggugat benar dan dikabulkan kecuali gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang kayak gitu. Jadi ini memenuhi syarat sehingga bisa diputus. Jadi banyak netizen yang menyebut ini, wow, perceraiannya fast track. Bukan cuma donat. Fast track. Tapi enggak sih, ini enggak fast track. Aku dulu juga sama. Tapi kalau kita kepo-kepo lagi nih, terutama untuk para pelanggan konten eksklusif, jadi ya ternyata ya Arhan sama Zize ini kan emang couple yang dulu tuh banyak shippersnya, banyak yang pokoknya kemesraan mereka, pernikahan mereka tuh banyak fansnya gitu. Jadi mereka tuh punya konten eksklusif khusus men-share foto-foto kemesraan mereka. Termasuk pada saat habis isu gonjang-ganjing perselingkuhan, isu gonjang-ganjing yang diduga ada perselingkuhannya si Zize dan siapa itulah, itu masih ada foto-foto kemesraannya. Kalau di feed yang biasa yang gratisan nggak ada, ya jarang. Adanya di feed eksklusif yang berbayar. Tapi di feed yang berbayar pun sudah tidak ada itu foto-foto kemesraan itu ya di konten eksklusifnya Zize. Sementara kalau di konten eksklusifnya Arhan masih ada, walaupun di konten yang gratisan sudah dihapus-hapusin juga. Bahkan yang di Arhan masih terpampang tapi rapi seperti sedia kala gitu. Ini masih sama ya. Sementara juga yang menjadi fokusnya netizen adalah di foto-fotonya Arhan, di feednya nggak ada, tapi di story masih ada fotonya mantan pacarnya. Kemarin sempat ramai itu main pedal bareng. Ya aku cuma bilang main pedal bareng loh ya, walaupun mungkin bersama-sama ya. Di sini ada. Ini kata netizen yang urek-urek story-nya. Luar biasa netizen ahli sejarah dan ini ya, arkeolog sosial media. Komentar netizen soal perceraian Zize dan Arhan yang cepat muncul pas Indonesia lagi demo-demonya gitu. Jadi ada yang menduga, oh ini berita betapa cepatnya perceraian itu kayaknya pengalihan isu ya dari demo kemarin gitu. Yang berikutnya, nikah fast track, cerai pun fast track katanya gitu. Yang berikut, pasti pengalihan isu dari demo DPR disuruh cerai sama pemerintah. Ya ampun, persiapannya lama juga ya dari 1 Agustus. Yang berikutnya, cepet banget cerai jalur fast track. Kenapa orang pada begini? Ya karena ngerasa kok bisa cepet banget ya. Sementara ada yang sampai 3 kali diajukan belum juga berhasil lanjut ya, yaitu perceraiannya siapa namanya? Andre Taulani ya. Nah, kalau kita lihat perceraian Andre Taulani ini masih ya sidang cerai e-court ya. Itu kemarin juga. Kalau nggak salah kemarin juga itu ada sidangnya perceraian Andre Taulani, tapi secara e-court. Nah kalau kemarin sempat ada statement dari kuasa hukumnya Andre bahwa Erin menggugat balik, tapi yang digugat itu masalah harta gono gini dan mau mengklaim berapa aset gitu ya. Ternyata kalau dari pengadilan agama dipastikan tidak ada itu Erin menggugat Andre Taulani soal harta itu belum masuk atau tidak ada begitu ya.
Kalau kita story-nya Erin, istrinya Andre, itu cuman sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berniat baik. Terima kasih. Oh iya ini. Ya pokoknya inilah story-nya. Ini maksudnya apa sih? Kenapa ditampilin ini story-nya? Kurang baca tadi saya. Ngomong-ngomong soal perceraian, ini kenapa jadi fokus? Karena kan ini digelarnya di pengadilan agama yang sama, yaitu Pengadilan Tiga Raksa Tangerang. Dan hari ini di Pengadilan Tiga Raksa Tangerang juga ada perceraian artis, yaitu perceraian Cikita Medi. Jadi mungkin 2 hari berturut-turut ini Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang itu ramai dengan wartawan. Baik, kita langsung ke Hengki Kurniawan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Membintangi sinetron ABG tahun 2002 ini menikah dengan Sonya Fatmala pada 2005. Kembali aktif bermain FTV, jualan di TikTok mulai dari botol minum, sepatu, serta hijab. Pria yang aktif membagikan kegiatan olahraga lari ini 31 Juli kemarin mengubah gaya rambutnya dan disebut netizen makin muda, mirip aktor Korea hingga... Tapi enak banget tadi ya, harus apa? Foto romantis dapat bayaran. Kita udah foto banyak mesra-mesra nggak ada yang bayar. Itulah kalian harus belajar sama generasi yang sekarang Cari agensinya ada nggak sih agensinya yang foto mesra gitu biar kita dibayar gitu biar eksklusif. Itu ada. Oh gitu, alih strategi baru tahu. sosial media strategi. Iya. Tapi salaman dulu, kita punya pengalaman yang sama ya. Apa tuh? Oh pernah cerai. Cerai juga bukan cerainya. Iya cepet. Karena kita nggak mau ribet. Oh nggak mau. Berapa kali sih dan berapa kali datang ke pengadilan jadinya waktu itu kamu? 1 kali. 1 kali doang. Iya. Jadi Kak Ros berapa kali waktu itu? Kayak aku emang datang cuma sekali doang. Sekali. Sekali doang. Dan mudah-mudahan itu sekali seumur hidup ya. Amin. Iya. Ini yang selamanya. Ciela. Nah, sekarang kita mau bahas soal rambut setelah kita membahas soal fast track ya. Ini rambutnya yang baru. Tapi ini foto-fotonya aku pun kayak siapa nih? Beneran deh, coba kita lihat foto-fotonya Hengki kemarin tuh ya. Ini, tapi konten-kontennya dia mah istrinya dong lucu banget kayak opa-opa gitu ya kan. Kita memang suka bikin konten-konten begitu. Bapak ada yang kuning sih rambutnya. Ya itu udah mulai luntur. Warnanya, jadi kembali ke bleaching. Jadi Udah ini ulah dia nih Kak Ros. Jadi waktu nemenin dia potong rambut, dia yang minta diwarnain. Dan ini baru pertama kali seumur hidup baru saya warnain rambut. Oh gitu, jadi itu karena permintaan ibu? Iya, membahagiakan istri. Kenapa? Ya iseng aja daripada dia nungguin kelamaan kan. Ya, tapi kenapa warna ini yang dipilih? Ya Warna kalau abu-abu. warna merah aku rasa paling cocok. Karena kalau warna hijau takut kayak dikira uya-kuya. Iya. Bisa. Jadi ini Karena cocok, mukanya jadi kelihatan lebih cerah kan. Jadi Nggak tahu kalau warna lain. sebenarnya sudah banyak ubannya lah gitu. Biar nyaru. Oh, jadi Sekalian. Bukan permintaan Bapak ya? Ini bundanya. Soalnya kalau kita lihat flashback ya penampilan Hengki itu kan dari masa ke masa emang gaya rambutnya emang agak spektakuler wow ya. Nggak pernah Ada yang disemir. Nggak pernah diwarnain. Nggak pernah. Tapi pernah gondrong rapi begitu. Gondrongnya baris berbaris, gaya lurus. Dicatok. Dicatok. Itu rambut atau wig sih sebenarnya? Yang ini loh. Rambut. Yang ini loh. Rambut, Ini semuanya rambut. kaku banget, astaga. Korban Tomingse waktu itu. Waktu zamannya ada F4 ya. Ini rambut kamu aslinya keriting atau lurus? Dulu agak keriting terus tebal. Semenjak pakai topi jadi mulai tipis. Makanya ketika dicatok jadinya gitu ya, Iya. agak kaku gitu. Kamu pernah lihat kalau dari foto-foto ini ya, kira-kira kalau pada saat itu kamu sudah seumuran, menurut kamu mana yang paling ganteng? Atau kita? Kan ini pada zamannya. Kalau anak Gen Z nggak masuk nih kayaknya nih zaman dulu. Kamu nilai ya, 1 sampai 10. Yang gelap itu, yang agak ngebob, Ya itu Allah. berapa? 1 sampai 10. Di mana sih smoothingnya itu? 1 sampai 10. Duh, maaf ya sayang 7 aja. 7 aja. Sebentar, tapi pada waktu itu kata mantan-mantanku pada ganteng-ganteng semua loh katanya. Iya kan kata mantan. Saya kan ngeliatnya waktu itu om-om itu. Om-om. Iya kan saya masih bonding. SD. Kalau yang Om gondrong. ini berapa nilainya? Ini Itu udah boleh keren lah, nih, keren 8 nih. lah, 8 ya. lah. Ini normal lah ini. Normal lah, Itu 9 lah. 9. Oke kan ini. Ya Allah. Ini kembali 7 kayaknya Kayak ya. foto-foto di tukang potong rambut ya. Ada pilihan model. Pilihan model. Berapa nih? Salah sampo 7 kayaknya deh. aja, 7 aja. Ini Ini waktu aneka tuh. Oh ini. di awal-awal ya. Itu rambutnya gini. Yang sisiran emang ya? Apa namanya rambut normal tuh nggak diapa-apain. Oh, ini rambut gak diapa-apain? Iya, belum diapa-apain. Habis berenang kayak Habis Vero. keramas belum di blow. Oke,
Habis cuci muka langsung catwalk. Oh gitu. Asli emang begitu? Iya waktu itu. Karena belum bisa dandan dan kita mandiri kan. Saya dari Blitar ke Jakarta ikut finalis cover boy di toilet udah dibasahin udah jalan. Pada saat yang kamu satu angkatan ada yang prepare banget gak? Dulu ada Dwi Andika. Nah, Dwi Andika, Chico Jericho, Faisal, terus siapa lagi ya? Adalah ya itu. Itu siapa yang paling prepare? Yang peralatannya paling lengkap siapa? Dwi Andika kayaknya dulu paling prepare ya? Semuanya. Dari baju juga paling keren. Coba kita lihat komentar netizen tentang rambut barunya Hengki Kurniawan. Set bunyinya adalah, waduh yang tua aja pengen nampak muda, uban disemir hitam, kenapa yang muda malah bikin uban, katanya gitu. Bagus dong dibilang muda loh. Yang berikut. Amin. Makin tua makin menggoda. Yang berikut, opa gitu. Lanjut. Mbah. Kayaknya ini yang cocok. Kayaknya ini yang cocok nih. Panggilannya yang cocok nih kayak Mbah di kayaknya. Yang opa tadi bukannya di like ya? Enggak, yang Mbah kayaknya cocok. Ada lagi komentarnya nggak? Ada nih. Buset, umur dia ngartis baru ini gue lihat Hengki ganteng asli katanya gitu. Masya Allah. Ya. Yang muji ini ya. Kan biasanya kalau laki tuh ya makin berumur tuh dia kayak makin kayak apa ya, kayak tape gitu. Fermentasi ya, fermentasinya makin jadi. Ibu perasaannya gimana? Was-was enggak gitu loh, kan dia makin muda kayaknya. Jujur. Kita serahkan saja kepada Allah ya. Dia selalu begitu. Jawabannya selalu gitu. Jadi padahal sebenarnya cemburuan. Iya kan bener. Padahal cemburuan, so cuek, cemburuan. Jujur li. Karena kan kalau kita tuh kayak was-was, takut ini, takut itu, capek. Betul. Gitu. Jadi ya udah aja kita percaya, kita serahkan. Yang penting serahkan sama Allah aja, kan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Jadi sekarang Kak Ros kalau ngambil FTV itu dia banyak banget pertimbangannya benar. Kamu mau ngambil FTV, nggak mau di rumah aja live dan lain sebagainya. Gitu. Capek tahu pulang pagi ini segala macam. Kayaknya dia nggak mau ditinggal gitu. Iya emang. Aku tanya iya emang. Enggak sih, cuma kalau syuting kan kita kan sekarang Jakarta Bandung ya. Jadi kalau di Jakarta kan pasti ya full di Jakarta terus. Akhirnya di Bandungnya kita jadi sendirian. Bukan karena kita cinlok ya? Enggak. Kamu takut dia cinta? Percaya lah kalau itu. Oke baik, ini akan saya. Hengki Kurniawan sekarang memasuki usia 42. Dimana memasuki usia 40 itu kalau laki-laki ada yang namanya midlife crisis ya. Alias puber kedua. Pernah kamu merasa hal-hal berikut ini? Kadang-kadang ya pernah kayak cemas terhadap karir aku udah pencapaianku udah bener belum ya gitu? Enggak sih. Jadi rezeki itu buat saya bukan angka-angka ya, tapi bagaimana kebersamaan bareng keluarga. Oh itu. Makanya sekarang saya berusaha bagaimana di lingkungan keluarga ini adem, baik sama anak, sama istri, dan bener-bener saya meyakini kalau kita adem, hubungan happy sama istri, meskipun nggak melulu soal duit ya, rezeki ada aja. Rezeki itu soal rezeki. Ada kekhawatiran terhadap karir ke depan? Nggak ada? Enggak. Sama sekali. Sering merenungi perjalanan hidup. Aduh, seandainya aku nggak begini, pasti aku gini. Nggak, kalau perjalanan hidup itu udah pasti takdir dari Allah, jadi harus kita ikutin. Merenungi itu lebih ke cicilan kali ya. Oh iya, merenungi cicilan aja. Pernah merasa impulsif nggak? Makin impulsif. Kayaknya udah saatnya nih aku tahan-tahan beli ini. Enggak. Oh, karena ada ibu yang... Justru sekarang mulai ngerem ya. Kalau dulu justru lebih impulsif. Sekarang mulai lebih ngerem. Anak makin banyak ya kan? Oh iya. Sudah mulai merasa ada keinginan mencoba hal-hal baru? Ada, lagi menyukai traveling. Terus ada beberapa proyek pekerjaan yang baru buat kita mau coba jalan. Lebih itu ya? Kita mau cari ekosistemnya seperti apa. Tapi nggak ada keinginan download aplikasi-aplikasi yang baru dan beda. Apa itu aplikasinya itu? Aplikasi jodoh. Nggak kan? Nggak, pengen tahu gitu. Kadang-kadang nggak ya, nggak ada ya. Oke, bagus kalau gitu. Nah sekarang kita buka, ini ada gift box. Sesuatu di dalamnya. Siapa yang buka? Aku, kamu. Siapa yang buka? Susah ya, banget Pak? sih. Wow. Pasti ini hadiahnya mesin cuci, bukan ya? Blender. Cincin. Oh, cincin apa maknanya? Coba kita lihat dulu cincinnya. Nih. Ya Allah. Ini masih model yang waktu itu bukan sih? Iya dong. Ini ada cerita istimewa dari cincin ini. Boleh diceritain nggak apa? Ini aja yang cerita. Ada 11 tahun. Kan dia yang dapat hadiah. Ini cincin pertama dulu ulang tahun ya. Ulang tahun di pesawat kita waktu itu perjalanan dari Bali ke Jakarta. Tengah malam memang flightnya. Oh, flightnya jam 12 lewat gitu ya? Iya, jam 12 lewat. Tiba-tiba tengah malam diumumin di pesawat. Oke. Terus kita yang kayak,
malu gitu kan. Terus ngasih, jadul sih sebenarnya, ngasih kue gitu di suami terus ada cincinnya. Oh gitu. Ya Allah. Jadi coba sekarang kita tanya sama Bapak ya. Ini berarti Bapak udah janjian nih. Ini ulang tahun tolong diumumin gitu. Iya, dan itu perlu perjuangan loh, karena memang 11 pada tahun saat yang kita lalu. minta itu kan mungkin ya nggak tahu ya, mohon maaf ya, mungkin nggak boleh kali ya mengumumkan untuk sesuatu yang pribadi. Personal. Cuman saya minta tolong banget sama pramugarinya gitu, untuk Bu tolong banget gini. Saya sampai di depan itu nggak mau balik ke tempat duduk kalau nggak diumumin. Astaga, segitu ya. Minta maaf ya, minta maaf ya. Terus. Ya, karena waktu itu memang Ini masih PDKT saya udah, nih ya? jadi ceritanya saya udah menduda selama 2 tahun. Kalau saya pengen cepet, kalau Sonya kan masih harus kuliah, masih produktif kan gitu. Pengen cepet-cepet, akhirnya ya udah penuh apa ya, adegan-adegan romantis kayak di sinetron supaya Dia lulu. Beberapa kali ke mamanya, akhirnya dikasih restu ya alhamdulillah. Jadi usaha nggak sia-sia kan. Ini masukin cincinnya ke dalam kue tuh Karena dia pas ulang tahun juga di dalam pesawat itu pas Berarti kamu udah tanggal beli 5 kue nih, Januari. Iya, udah beli kue. Jadi saya sama Adi Virus tuh, lu pegangin ini. Kita dulu kan perginya bareng tuh. Oke. Jadi yang beli kuenya malah Adi Virus, karena kan selama di Bali aku berdua terus sama dia. Iya. Adi Virus yang beli kue sama teman-teman. Masukin cincin siapa? Dia juga, mereka juga teman-teman. Terus masukin ke kue, terus aku suapin di pesawat. Itu nggak keselak tuh ya. Sekali suap langsung kena tuh cincinnya. Iya. Bukan, mana ini kok? Terus apa sih itu? Hancur ya kuenya ya. Terus kamu pura-pura gimana tuh? Pura-pura terkejut ya. Jujur nih, begitu ada nih rasa gitu. Gitu. Terus kayak langsung ya ini aja apa nih gitu aja biasa. Adegan-adegan Gemes. adegan-adegan mengemaskan aja. Ya. Terus itu buat kamu lulu nggak sesuai dengan harapannya suami kamu ini? Belum, karena kan pertama kali waktu itu. Dulu dong, kan kita nikahnya habis itu nggak lama. Iya, tapi maksudnya Menurut dia nggak lulu. Diliput di sini. step pertama. Itu step pertama kan. Iya. Kan hampir 11 tahun Oh, mungkin lalu. dalam hati dia nunggu hadiah dulu yang lain lagi. itu pertama kalinya. Oh, ini pertama. Jadi belum lulu dong. Masa pertama kali lulu cewek macam apa? Iya, dulu dong. Apalagi cuma cincin lagi ya. Iya, ngomongnya Kalungnya sama mana gitu ya. Apa yang bikin kamu lulu adalah karena mama? Iya, karena ya harus ada Ya karena keseriusan saya bilang ke mama, nanti ketika menikah, soalnya masih tetap bisa kuliah, saya yang nganter segala macam. Kan kekhawatirannya adalah kuliahnya stop. Dan kamu komit itu ya? Komit. Akhirnya, Masya Alhamdulillah. Allah. Lulus sudah. Ini pakai terus nih ya Bu ya? Dipakai terus, ini tidak matanya pernah hilang aku satu, nanti lepas, minta hilang Bapak satu. beliin lagi sekalian Iya, benar. kalungnya. Nggak ada yang bisa di. Oke, sekarang kita mau POV ya. Point of view Hengky Kurniawan terhadap situasi ataupun pernyataan berikut ini. Aduh. Red momen ini. Aduh. Anggota Dewan itu butuh tunjangan, apalagi kalau rumahnya di Bintaro kan jauh ya. Wadaw. Apa Pak point of view Bapak? Sudut pandangnya apa? Kenapa sih berat-berat? Kenapa sih? Ini banyak teman-teman di situ soalnya. Bapak kalau misalnya jadi anggota Dewan nantinya, rumahnya kan ada di Jakarta nih. Kira-kira akan naik apa Ya ke mungkin kantor? gini ya, mungkin timingnya aja belum pas. Karena kan kondisi ekonomi kita, masyarakat juga masih banyak yang prihatin kan. Ya lebih Itu kepada aja itu sih. aja. Cuman kalau tunjangan memang untuk betul-betul memperbaiki kinerja, ya banyak undang-undang yang bisa diciptakan, ya kenapa enggak gitu. Tapi sekali lagi kondisinya timingnya harus pas. Itu masalah timing aja. Iya, ya. masalah timing. Ini ya ada yang menarik sih. Kemarin tadi aku lihat tuh video, kamu kenal Adrian Maulana kan ya? Iya. Nah, dia kemarin bikin konten tips bagaimana cara ke kantor yang Nggak ada macet di ya? Senayan menggunakan kalau dari rumahnya dari Bintaro. Kita berikut ini. Ya belum. Belum menjadi Bang anggota Adrian, Dewan. mantap. Mungkin kalau udah jadi anggota Dewan POV-nya bisa berubah ya kan. Tapi memang Bang Adrian tiap hari saya lihat Dia sering emang angker. iya pakai transportasi umum Anak sih. kereta dia angker ya. Yang berikutnya, apa POV kamu terhadap gini? Di demo, karena ada demo, bukannya menghadapi demo malah pulang cepet. Berat ya, bebannya makin penuh nih. Aduh. Ya kalau pengalaman saya waktu kemarin di pemerintahan, setiap ada demo selalu kita temui. Jadi ada demo kenaikan upah,
UMK dan lain sebagainya, meskipun juga semangatnya lagi membara, ya kita harus temui. Intinya kalau sebenarnya ada komunikasi yang baik, saya pikir nggak akan ada masalah gitu. Apalagi DPR ini kan ya rumah rakyat yang harus terbuka untuk rakyat. Nah kan kamu ini pengalaman kamu sebagai orang yang pernah menjabat gitu ya, menghadapi masyarakat langsung, kan kadang-kadang menghadapi orang yang emosional gitu. Itu ada caranya nggak buat kamu ya, tipsnya mungkin? Biasanya justru ketika mereka demo, kita ajak dulu ke ruangan masuk ke dalam. Kan banyak kalau perwakilan. Biasanya ketua rombongannya itu kita ajak duduk bareng, keinginannya apa. Nah semaksimal mungkin ya kalau memang bisa kita berikan solusi cepat, kita berikan solusi cepat. Kalau seandainya belum ada solusinya? Karena gini, rata-rata kalau kaitan upah pekerja itu kan sebenarnya kuncinya di Pak Gubernur. Kita hanya merekomendasikan daerah untuk kenaikannya sekian persen. Tapi biasanya kepala daerah nggak mau, karena ya ini ada faktor pengusaha, ada faktor buruh, dua-duanya harus dijaga kan. Tapi kalau saya melihat kadang-kadang kajiannya memang harus naik, ya kita naikin. Bahkan zaman saya itu mungkin saya menaikkan upah terbesar di Indonesia untuk buruh waktu itu. Tapi dengan kondisi emosi ya kita harus berani temuin. Alhamdulillah nggak pernah absen kalau ada demo waktu saya menjabat waktu itu. Nggak pernah ada demo? Nggak pernah absen. Nggak pernah absen untuk menemui. Selalu menemui. Deg-degan nggak sih? Deg-degan gitu ngadepin demo? Nggak takut nih gitu? Nggak sih. Karena memang kan kita tahu masalahnya apa, kemudian kita tahu jalan keluarnya seperti apa, ya kita kasih pemahaman aja gitu. Pernah ikut demo nggak? Demo belum. Belum ya? Ibu? Pernah demo masak. Oh iya, oke. Yang berikutnya ada Revanar ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pernah berperan dalam sinetron Cucu Menantu ini, pernah menikah dengan Fabi Marcelia pada 2013 dan dikaruniai 2 anak, namun berbisnis motor gede pada 2015. Posting foto perubahan fisiknya yang kini terlihat ideal dengan membuat konten seperti pas masih sama dia versus pas udah jadi. Kenapa tidak sejak dulu merawat badan? Kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Oke. Revan, ini memang sengaja rambutnya turun 3. Iya, lagi ngetren. Lagi tren begini. Enggak, ini emang styling kamu lagi begini nih sekarang? Lagi suka begini. Lagi suka begini. Kamu kalau sendiri suka bereksperimen dengan penampilan nggak sih rambut? Karena gitu? Suka nonton drakor kan. Jadi kayak ngikutin kiblatnya mereka aja gitu. Oh, ini sekarang ini bergaya begini atau dari dulu kamu emang orangnya fashionable? Dulu nggak sih, dulu cuek banget. Sekarang cuek. Apa yang beda? Udah punya pacar baru ya? Belum sih. Belum. Baik Revan, jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta Revan? Bahwa kamu nggak mau kalah sama anak zaman sekarang yang punya konten berbayar. Kamu juga punya, tapi subscribernya hanya orang terdekat. Fitnah atau fakta? Fakta. Cuman itu lebih ke kerjaan sih. Kerjaan. Isinya apa sih? Itu tentang kripto. Oke. Fitnah atau fakta Revan? Ketika muncul berita dugaan nih istri kamu udah nikah lagi, gitu ya? Bukan, salah pertanyaan gitu. Ketika muncul video istri kamu sama Ical Muhammad, gitu ya? Mantan ya? Salah. Astagfirullahaladzim. Mantan istri. Astaga, salah. Tulisannya mantan. Saat mantan istri kamu ada videonya sama Ical Muhammad, itu bikin kamu juga kaget dan penasaran, ingin tahu kebenarannya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Tapi kamu lihat video itu, kan itu sempat rame tuh. Iya, karena dikirimin teman-teman. Dikirimin teman-teman, terus di tag netizen juga. Terus ya mungkin aku nggak tahu ya, aku belum dapat info, jadi mungkin itu syuting kali. Karena kan mereka sering terlibat satu judul. Ya kayaknya mungkin syuting ya. Mungkin syuting. Karena ini ada shippersnya bahkan. Iya. Ada shippersnya, kamu tahu? Iya kali ya, nggak tahu. Dia iya tapi, iya kali ya, pura-pura nggak tahu. Jadi tahu apa pura-pura nggak tahu nih? Tapi kamu sendiri, misalnya ada berita rame gitu kan, itu kan isunya banyak, apa segala macam. Kamu nggak nanya, ini apa sih gitu? Enggak sih, soalnya kan bukan kapasitas saya. Karena kan kita sudah masing-masing. Kalau sama Ica sendiri kamu kenal? Iya kenal, dulu kenal. Gimana? Dulu kenal. Iya. Sekarang? Masih kenal. Masih kenal. Iya. Gitu. Halo Ical. Kalau ketemu Ical kamu penanya apa? Nggak ada sih. Nggak ada, di mana santai aja. Ya udah seserah gitu ya, sama-sama gitu ya. Fitnah atau fakta Revan? Walaupun kelihatan damai sama mantan, tapi di antara kalian berdua masih kadang-kadang sering ada masalah komunikasi, terutama kalau soal nafkah. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di sini.
fitnah atau fakta? Komunikasi kamu sama mantan istri kamu kadang-kadang masih suka terkendala kalau udah masalah urusan nafkah. Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Fitnah. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Ada kerasa kekhawatiran mungkin kamu apa ya istilahnya kalau ada apa-apa susah ketemu anak gitu? Oh enggak kok. Dia sangat baik sekali. Jadi mau kapanpun ketemu anak itu boleh. Nggak ada dibatasin lah. Iya. Tapi kamu sendiri juga nggak ada kekhawatiran? Nggak ada. Nggak ada. Jadi santai aja sebetulnya. Oke, baik. Lanjut fitnah atau fakta, Revan. Waktu dulu masih nikah, kamu orangnya kan cenderung cuek. Tapi sekarang soal penampilan, kamu perhatian sekali karena ini saatnya kamu akan mencari pasangan baru. Fitnah atau fakta? Fitnah. Tapi fakta kan dulu Dari tuh kamu lebih cuek. Enggak, dulu juga aku juga fashionable. fashion juga. Oh, okay. Cuman salahnya waktu nikah itu jadi kayak titik safe gitu loh. Jadi kayak merasa safe, merasa aman, jadi nggak perlu memperhatikan lagi. Itu ternyata itu salah. Salah. Jadi harus selalu memperhatikan. Harus selalu memperhatikan. Dengan perubahan penampilanmu seperti ini sekarang udah ada cewek-cewek yang mendekat belum? Yang mendekat ya? Banyak. Wih, lah banyak katanya. Yang mendekat kan? Yang mendekat ya. Banyak. Tapi kamunya? Iya, cuek. Oh, kamu masih cuek. Ada lah yang deket satu sih sekarang. Oh, satu, ada. Ada satu. Oke. Sekarang inisialnya H. Apa tuh? Hanso. Udah mulai ikutan halu ya. Oke, baik. Kamu silakan kamu menilai diri kamu sendiri ya. 1 sampai 10 seberapa siap kamu untuk berkomitmen lagi ya. Yeah. Kalau soal komitmen nih, kamu keyakinan kemantapan untuk menikah lagi itu 1 sampai 10 udah ada berapa? Komit untuk ya nikah dan stay. Untuk nikah lagi? Untuk menikah lagi. Belum sih, belum kepikiran. Jadi 0 masih? Belum. Ya, 1 sampai 10. Kalau soal komunikasi ya, akan kamu bilang kamu ingin memperbaiki diri. Soal komunikasi, apakah kamu sudah lebih baik komunikasinya 1 sampai 10, nilaimu berapa? 100. Udah 100? Komunikasi udah baik segitu? Bagus banget. Iya. Kayak gimana maksudnya? Ngomong terus kan? Makanya sekarang belajar ngomong. Oh, ngomong terus sekarang, oke. Perhatian, kalau ke orang lain perhatian atau ke pasangan atau ke cewek yang lagi dekat itu 1 sampai 10 kamu udah perkembangannya udah berapa? 9. Oh, 9. Oh, masalah kamu kan bukan pada saat pendekatan ya? Iya. Pada saat udah nikah. Iya. Kedewasaan diri berapa 1 sampai 10? 9. Lebih dewasa. Iya. Faktor umur juga. Ego. Mementingkan ego atau kamu sudah bisa mengontrol ego atau belum? Sudah bisa mengontrol ego atau belum? 1 sampai 10? 10, karena belajar BJJ itu juga mengontrol ego kita, jadi 10. Udah sekarang udah 10 ya? Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi. Ada Shana Shannon yang akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ada Shana, apa kabar? Baik. Dulu pertama kali kesini kamu masih 15, masih SMA. Masih SMA, Iya. sekarang udah kuliah, udah lebih dewasa ya. Iya. Oke, ini ada artikelnya. Shannon 10 tahun nyanyikan lagu-lagu nasional ya. Memang kan kamu dari kecil memang sudah menyanyikan lagu nasional gitu ya. Dan sekarang kan kamu juga merilis single-single kamu. Iya. Yang apa ya, istilahnya lebih pop, Universal ya. universal gitu. Kamu sendiri ketika banyak orang lebih mengenal kamu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan beberapa tuh banyak yang viral juga. Ada merasa tantangan tersendiri nggak sih ketika kamu mengeluarkan sesuatu yang beda? Menurut aku enggak ya, bukan tantangan karena memang aku lebih pengen explore aja. Tapi kan aku explore mau menyanyikan lagu-lagu yang cinta, yang tentang apa ya, putus cinta dan lain-lain, kan bukan berarti aku meninggalkan lagu-lagu nasionalnya, tetap konsisten sampai sekarang. Nah, kamu sendiri fokusnya kan sebagai penyanyi nih, iya kan? Iya. Sebagai penyanyi. Kalau kita ngomong soal karir gitu, ada kekhawatiran nggak sih untuk dimana saya membangun supaya lagu-lagumu yang pop ini juga sama banyak penggemarnya dengan yang ketika kamu menyanyikan lagu kebangsaan? Mungkin karena aku nyanyi ini hobi, jadi aku nggak ngerasa harus pressure setiap kali rilis single harus trending atau apa, enggak sih. Jadi santai aja. Santai aja. Iya, aku santai aja. Coba kita lihat berikut ini ya, kompilasi perjalanan karirnya Shana berikut ini. Shana, kan kemarin kamu nyanyi di GBK itu ya kan? Oh, iya. Live menyanyikan lagu Tanah Airku. Iya, betul. Kan, betul. Sementara kan orang tuh lebih fasihnya ketika suara kamu yang masih kecil itu kan? Iya, suaranya itu waktu aku masih umur 9 tahun. Iya kan? Iya. Nah, sekarang udah umur 19 tahun. Iya. Tapi banyak orang yang berkomentar bahwa ih, ternyata mirip banget kayak kasetnya gitu ya. Berarti kayak suara kamu tuh nggak ada yang banyak berubah ya. Tapi iya. apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat sebelum kamu menyanyi di
berapa ribu orang tuh ya di depan itu? Waktu itu kalau nggak salah 70.000 yang di stadion. 70.000. Selain itu jangan kemana-mana, tetap di Runtuh Musik. Berasa merinding ya. Kamu juga pasti. Saya juga bisa nyanyi loh, kok nggak diundang ya? Iya, kamu suaranya kurang tinggi. Iya, kamu rasa merinding? Merinding banget, tapi juga deg-degan banget. Deg-degan banget. Nggak bisa tidur tuh beberapa hari. Dan kamu katanya agak sakit waktu itu. Iya, jadi fun fact, waktu itu aku udah batuk pilek karena waktu itu lagi musim kan. Terus yang mungkin orang juga banyak nggak tahu, hari hanya itu, aku juga hari terakhir ujian akhir semester. Jadi udah deg-degan mau nyanyi di GBK, deg-degan ujian, batuk, stres banget. Tapi akhirnya lancar ya. Iya. Tapi nggak lupa lirik ya. Iya. Aman. Nah, ada juga nggak ada yang meleset-meleset ya. Iya. Latihan berapa lama tuh? Lumayan, aku nggak tidur kayaknya itu 2 hari sebelum. Bener-bener latihan gitu. Karena kan orang bilang, ih sampai komentarnya gini, ih kok sama ya suaranya kayak di kaset gitu. Padahal di kaset tuh dia nyanyi umur 9 tahun. Iya. Kita sama juga di keset. Di keset, di keset ya. Tapi nggak tidur 2 hari masih cantik ya Kak Ros ya. Kita kalau nggak tidur 2 hari mungkin udah. Tapi kan ini katanya bapak kamu, kakak kamu tuh suka banget nonton bola. Iya. Apakah ini juga menjadi manifestasi mereka gitu? Aduh, pengen banget kamu bisa nyanyi live gitu di stadion. Iya, jadi ini emang udah doa keluarga aku banget. Semoga suatu saat aku bisa nyanyi live di GBK. Karena kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini cuma suara aku doang pakai. Jadi Tanah Airku versi aku ini selalu diputar di akhir pertandingan timnas. Udah 2 tahun, terus papa aku, kakak-kakak aku pengen banget aku nyanyiin live. Dan senang banget akhirnya di hari terakhir Indonesia tanding di GBK aku bisa bawain. Oke, sekarang visinya ke depan apalagi nih? Bapak sama kakak-kakak kamu pengennya kamu nyanyi di mana? Waduh, nggak tahu. Siapa tahu terkabul habis ini ya, Maya. Komentar netizen coba kita baca ya. Lagu Tanah Airku identik dengan suara Shannon. Masya Allah. Yang berikutnya, dia yang punya soundnya setiap kali diputar setelah pertandingan akhirnya nyanyi langsung gitu. Tapi kamu sepanjang kamu menjalani karir nih di dunia tarik suara ya, pernah nggak pernah sih kamu ada keinginan untuk aduh kayaknya aku capek deh, aku pengen berhenti dulu deh nyanyi? Mungkin berhenti yang full nggak pernah, tapi pengen break aja karena capek pernah kali. Nyanyi mah nggak bikin capek, harus happy justru kan? Iya happy, tapi mungkin kan deg-degannya kayak bikin stres ya. Deg-degannya nguras tenaga banget ya. Iya. Yang berikutnya, ada nih aku mau nanya setuju nggak setuju dulu. Satu aja deh. Setuju nggak setuju sih kalian bahwa kadang-kadang ada tuh artis yang diminta untuk bikin gosip sebagai pengalihan isu? Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Terus gimana? Hah? Bahwa ada kan pertanyaan bahwa ada artis yang diminta untuk bikin gosip untuk pengalihan isu. Kak Ros setuju nggak? Ini adalah sebuah apa namanya tuh cerita yang sering terdengar, tapi aku belum pernah melihat bukti langsungnya. Dapat bayaran nggak sih pengalihan isu gitu? Dapat bayaran nggak? Nah, nanti aku tanya kalau Pertanyaannya gede apa nggak? Kalau gede ya boleh dipertimbangkan juga. Jangan dong. Gosipnya sih gitu dah. Kalau ini benar-benar gosip ya. Reva, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Hengki. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus ya. Sukses. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.